Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sebelum saya melanjutkan sambutan atas nama perwakilan dari PTS yang ada, saya mohon izin kepada Pak Detri, Pak Tafdil, Pak Riko, Pak Midi, dan kawan-kawan dari perguruan tinggi swasta yang ada yang menunjuk saya ini Pak Sernadi ini karena sudah lama kenal, mungkin ditunjuk saya sebagai perwakilan kita bersama. Mohon izin Pak Tafdil. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala LL Dikti Wilayah 10 Sumbar, Riau, Jambi, dan Kepri. Yang kita muliakan Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang pada sore hari ini diwakili oleh Pak Asisten 1, Bapak Ketua Provinsi Riau ya. Yang saya hormati Bapak Ketua dan Sekretaris Yayasan Universitas Islam Riau. Yang saya hormati Bapak Rektor Das Andalas yang pada hari ini diwakili oleh Pak Profesor Mansurdin, Wakil Rektor Bidang Akademik. Yang saya hormati Direktur Politeknik Negeri Padang, Pak Yon, Direktur Politani Negeri Payakumbuh, Bapak dan Ibu Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang hadir, tentu saja dekan-dekan dari fakultas, beberapa fakultas di Universitas Andalas yang hadir bersama-sama pada siang hari ini. Pertama, mari kita sama-sama manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan hadir pada hari yang berbahagia ini. Seperti dikatakan Pak Rektor tadi, hari Senin berkah ya. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita bersama. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi Pak Rektor membacakan pantun sebelum karena saya tuan rumah, tentu di belakang beliau baca pantun. Di daerah ini banyak tanah yang berpayau, tapi tanahnya banyak mengandung minyak. Sungguh hebat LL Dikti dan Universitas Islam Riau bisa mendatangkan perguruan tinggi sebegitu banyak. Dibayangkan 15 perguruan tinggi bisa berada di sini. Saya tidak bisa membayangkan ini kalau itu dilakukan oleh Turama, Bapak mungkin belum tentu datang selama ini. Pantun kedua, modal utama berbisnis adalah kepercayaan. Kalau tidak dipercaya, sulit mendapat kredit bank. Kerjasama merupakan suatu keniscayaan. Tanpa kolaborasi, kita tidak bisa berkembang. Jadi, menurut saya kerjasama ini bukan hanya tekan-tekan MOU, tapi bagaimana kita mengimplementasikan ke depan. Pantun ketiga, orang Islam yang baik pasti ingin ke Mekah, karena Universitas Islam Riau tentu pantunnya agak Islami juga kita buat. Untuk berhaji supaya menjadi Muslim yang taat. Kerjasama perlu untuk program kampus merdeka. MOU sengaja dibuat agar lebih bermanfaat. Cukup 3 Pak. Bapak dan Ibu Ketua Aptisi juga yang saya muliakan, kita membuat sejarah. Mudah-mudahan sejarah yang kita buat ini menjadi legacy bagi kita ke depan. Kenapa? Karena biasanya Pak Sab, kalau saya dulu kan rektor di perguruan tinggi negeri juga, kalau Pak Sab dari awal sudah PTS. Dahulu itu kawan-kawan di perguruan tinggi negeri itu agak look down melihat kita Pak. Nggak mau diadakan MOU dengan PTS ini Pak. Tapi hari ini 3 perguruan tinggi negeri mau MOU dengan PTS. Itu luar biasa. Terima kasih Pak Rektor dan kedua direktur yang hadir pada siang hari ini. Kalau sekarang, apalagi sejak diberlakukan kebijakan pemerintah, tidak ada bedanya lagi antara PTN dan PTS.
Yang membedakan hanya akreditasi dan mutu perguruan tinggi itu. Kalau kita lihat dari 10 ranking universitas terbaik di Indonesia, 2 sudah masuk perguruan tinggi swasta. Kita doakan salah satu dari perguruan tinggi yang MOU pada hari ini masuk ke lingkaran 10 besar. Tentu kita tidak akan iri kalau UIR yang akan masuk ke 10 besar, baru diikuti oleh kami-kami yang kecil-kecil. Ya. Tapi bukan berarti besarnya universitas itu yang akan membuat dia masuk ke 10 besar. Karena kalau kita hitung tadi dari 15 perguruan tinggi yang ada, yang paling besar student body-nya memang UIR. Kemudian diikuti yang ada ya, diikuti oleh Bung Hatta. Kalau Bung Hatta itu sudah kapal besar, bensin banyak pula itu, tentu terbangnya lebih larinya lebih kencang dibandingkan kami-kami yang kecil. Tapi bukan berarti besar saja sudah bisa membuat orang masuk ke 10 besar itu, tidak. Tapi bagaimana kualitas? Menurut saya hari ini itulah yang akan kita isi. Makanya MOU yang kita buat itu tidak mesti satu fakultas yang mirip. Umpamanya fakultas hukum UNAN dengan fakultas hukum UIR, tidak begitu saja. Dengan segala prodi-prodi yang ada. Menurut saya ketika itu dilakukan, itu akan lebih bermanfaat dibandingkan satu prodi yang sama. Karena yang diminta oleh MBKM itu kan tidak prodi yang sama, di luar prodi justru. Kalau kami di Baitur Rahmah itu dari 10 prodi, 8 bidang kesehatan. Bidang kesehatan. Tapi sudah ikut MBKM juga, Pak. Nah, saya memberikan apresiasi kepada Pak Rektor UIR yang pada waktu pertama kali MBKM itu di-launch oleh Dirjen Dikti, beliau tanpa segan-segan menerima mahasiswa Baitur Rahmah untuk transfer kredit ke sini karena online. Terus, kalau tidak salah 15 orang. Itu tinggal saya telepon saja Pak Rektor, maksudnya nggak kita menerima mahasiswa Baitur Rahmah ke sini? Maksudnya Pak Rektor pakai 15 tanpa harus membayar SPP di sini. Nah, kalau orang swasta biasanya kan hitung-hitungan 5 balik mahasiswa Pak Muslian dikirim di sini balik hitung-hitungan itu. Tapi alhamdulillah hari itu tidak ada hitungan seperti itu yang dibuat oleh Pak Rektor. Karena menurut saya MOU itu memang seperti itu. Nah, kalau Pak Heri mengatakan sharing and caring. Kalau sudah seperti itu, care-nya UIR kepada Baitur Rahmah yang kecil, tentu kepada yang besar-besar dibandingkan Baitur Rahmah akan care juga. Makanya tidak salah Pak LL Dikti membuat penandatanganan MOU di Iblis Islam Riau. Kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Bapak dan Ibu, tadi ketika kami masuk ya Pak Kami itu kan rektor besar ya, Pak, tapi baru kali ini ke sini. Ya, saya sudah beberapa kali. Saya berencana mudah-mudahan Pak Rinaldi nanti berkenan menerima. Saya akan bawa ketua Yayasan Baitur Rahmah ke sini. Jangan Baitur Rahmah itu merasa dia sudah besar. Padahal masih kecil, jauh lebih besar UIR ini dibandingkan Baitur Rahmah sudah. Walaupun uangnya belum tentu gitu kan. Tapi besar universitasnya itu memang luar biasa. Luar biasa Pak. Tata kelolanya sudah baik. Coba kita lihat dari mulai kita masuk, nyaris tidak ada kesalahan yang diperbuat oleh kawan-kawan dengan hospitality-nya yang bagus. Apalagi nanti malam sudah jam 16 makan malam. Jadi kita berbahagia, mari kita jalankan kerjasama yang baik ini. Saya tidak bisa membayangkan suatu saat Pak, kalau mahasiswa kita beri pendidikan seperti kita terima pada waktu dahulu, Indonesia yang akan tertinggal. Saya pada waktu jadi rektor UNAN, apa yang terbayang oleh saya, ketika saya baru masuk kampus Pak, karena ada rapat dari kantor gubernur, ketika itu sudah kira jam 11 dari bawah beli ke atas, kita kan punya bus kampus Pak Asisten kampus, itu sudah penuh oleh mahasiswa pulang Pak. Saya bilang seperti apa nih mahasiswa, pergi ke kampus hanya untuk kuliah kemudian pulang. Kalau di luar negeri orang kan pergi jam 7 pulangnya tengah malam. Kalau begini anak-anak tidak akan jadi orang. Akhirnya kita buatlah kebijakan ketika itu namanya SAPS, Student Activity Performance System. Anak-anak mesti beraktivitas di kampus. Pak Remeren ketua D3 yang paling aktif di dalam menjalankan SAPS ini. Hari ini juga seperti itu. Kalau mahasiswa kita berikan hanya pendidikan di tempat kita saja, tak ada.
nggak terbuka wawasannya. Makanya kalau dapat mahasiswa itu ramah itu ke STEMI, terus akan kerjasama dengan STEMI, apalagi ke Politeknik Negeri Payakumbuh, Politeknik Negeri Padang, dan UNAN tentu saja. Karena Fakultas Kedokteran UNAN itu, Fakultas Kedokteran Baitur Rahmah itu tidak akan sebesar ini tanpa bantuan Fakultas Kedokteran UNAN ketika itu. Apalagi dengan kampus Merdeka ini, kebijakan kampus Merdeka ini, menurut saya biasanya kan orang Pak, kalau sudah mantan walaupun tidak menteri, kan dari Wamen itu sudah dekat ke menteri itu, dan nasib saja yang tidak jadi menteri. Ketika kebijakan kampus Merdeka ini, biasanya orang kan selalu nyalain, nanti buat menteri kok tentu. Tapi saya Pak Menteri, saya mengapresiasi apa yang dipikirkan oleh Pak Nadiem yang belum terpikirkan oleh kita ketika itu. Tapi saya berbahagia gagasan atau apa yang sudah kami lakukan di UNAN sama-sama Pak Eri, Pak Tabir ketika saya direktor, seakan-akan MBKM itu melegitimasi apa yang kita lakukan di UNAN. Contohnya Pak, mahasiswa earning credit ini tahun 2010 saya sudah mengirim mahasiswa UNAN, malah kita biaya. Kalau Anda pergi ke ITS kita kasih tiket round trip tiket pulang balik kita kasih. SPP tidak perlu bayar. Tapi ketika itu sangat sulit bagi saya sebagai rektor perguruan tinggi itu, UNAN ketika itu kan kecil Pak, kecil belum dilihat orang. Sulit saya meyakinkan rektor ITS, rektor UGM, dan rektor UI, karena rektor UI itu ketika itu standingnya sudah seperti menteri, sudah seperti menteri. Apa saya bilang, Pak Gumelar, kalau Pak Gumelar UI itu hebat, saya tidak heran Pak. Tapi kalau Bapak dari rektor di UNAN hebat, UNAN oleh Bapak baru saya salut. Apa yang ingin saya minta kepada Bapak kalau kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri saja, mau tidak kerjasama dengan kami di UNAN ini? Apa maksud Bapak sekalian? Bisa tidak Bapak menerima mahasiswa UNAN kuliah di tempat Bapak? Ya nggak mungkin Pak kalau sebanyak-banyak. Enggak soal banyaknya. Coba bayangkan, kita menginginkan alumni kita itu menjadi orang Indonesia yang punya semangat nasionalis. Tapi nggak mungkin itu kalau dia tidak terekspos atau tidak dieksposur kepada kondisi yang berbeda dengan kampungnya. Karena ada mahasiswa UNAN itu, bapak dan ibu orang Padang, SD sampai terkuliah di Padang. Kita minta dia bisa memahami bagaimana cara hidup orang Batak, cara hidup orang Jawa, kalau dia tidak pernah bergaul sebenarnya. Nah untuk itu tolong terima mahasiswa kami untuk kuliah di sana, transfer kredit. Saya kira yang akan berani akan sampai pula 10 orang itu Pak, satu prodi sebenarnya. Lalu SPP-nya gimana Pak Mesti? Pak, kalaupun dibayarkan SPP, nggak ada artinya bagi ibu yang ketika itu anggaran sudah triliunan. Singkat cerita, artinya dengan kan sulit meyakinkan itu Pak Sujarwadi, Pak Gumelar, Rektor ITS sulit meyakinkan, tapi dengan kegigihan kita akhirnya bisa diterima. Hari ini didorong oleh pemerintah dengan MBKM dikasih dana lagi. Kalau kita tidak lakukan itu menurut saya bukan salah undang-undang, itu salah selatan badan sendiri. Sudah salah kita itu. Diberi ke luar negeri, Pak Sapinadi sudah dapat. Nah, saya belum Pak masih ASEAN ya, masih ke Taiwan. Kalau UIL kan memang dia lebih hebat dibanding yang lain. Makanya ke Amerika dan kalau exchange student. Jadi menurut saya kegiatan kita hari ini merupakan kegiatan implementasi MBKM itu yang akan kita wujudkan ke depan. Nah, saya seperti yang katakan tadi, kalau tidak salah Pak Mansur kita pernah diskusikan dari 9 program MBKM itu 6 sudah dilakukan oleh UNAN. Ya pembangunan desa melalui KKN, kepedulian kita sudah membangun pusat ketempaan ya, bencana sudah ada. Jadi kalau UNAN itu sudah mau bekerjasama dengan kita, insya Allah PTS ada di wilayah 10 ini akan bagus semua. Tidak hanya UIR yang akan bagus, tapi kita juga bagus. Saya tidak akan bertanya lebar karena kita akan mendengar arahan Pak Gubernur dan Pak Kepala LNDT. Dan juga saya lihat di dalam rundown acara Pak Rektor UNAN akan memberikan sambutan. Saya sekali lagi mohon maaf atas nama perwakilan kita dari PTS yang ada yang menyambut pada hari ini. Kalau ada yang salah yang saya sampaikan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.